Dalam politik dunia, terlihat bahwa kaum muda mendapatkan momen seperti yang dialami anak muda, naik ke puncak politik. Ada lonjakan politisi berusia 30-an yang memenangkan peran kepemimpinan dalam beberapa tahun terakhir. Revolusi bertahap oleh generasi muda pemimpin tampaknya terjadi di berbagai negara. Xavier Espot Zamora, Andorra. Presiden termuda Andorra, Xavier Espot Zamora, menjabat sebagai Perdana Menteri pada usia 39. Andorra, sebuah negara kecil di pegunungan Pyrenees antara Perancis dan Spanyol, menunjukkan perubahan dengan pemimpin yang relatif muda. Espot Zamora, seorang politisi dan pengacara, memenangkan posisi puncak dalam pemilihan Mei tahun 2019. Carlos Alvarado Quesada, Costa Rica. Carlos Alvarado Quesada, seorang jurnalis dan pembangunan sosial, memenangkan pemilihan Presiden Costa Rica pada April tahun 2018. Politisi progresif ini memutuskan untuk bersaing setelah melihat demokrasi Barat menghadapi populisme dan gerakan fundamentalis. Jigme Khasar Namgyel Wangchuk, Bhutan. Raja Naga keempat Bhutan, Jigme Khasar Namgyel Wangchuk, mengambil alih kekuasaan pada usia 26 tahun setelah ayahnya turun tahta. Khasar, yang belajar di Amerika Serikat dan Oxford sebelum kembali ke Bhutan, memiliki tujuan memperkuat demokrasi di negaranya. Tamim bin Hamad Al Thani, Qatar. Pada usia 33, Tamim bin Hamad Al Thani menjadi Emir Qatar setelah ayahnya mengundurkan diri. Qatar, sebuah negara di Timur Tengah, menyaksikan transisi ke kepemimpinan yang lebih muda dengan Sheikh Tamim yang mengambil tanggung jawab. Fritz William Michel, Haiti. Fritz William Michel telah menjadi Perdana Menteri Haiti sejak Juli tahun 2019. Meski informasi tentangnya terbatas, perannya sebagai Perdana Menteri menunjukkan dorongan menuju kepemimpinan muda di Haiti setelah masa pemerintahan yang sulit. Jacinda Ardern, Selandia Baru. Jacinda Ardern, pemimpin Selandia Baru, dilantik sebagai Perdana Menteri pada usia 37 setelah pemilihan yang sengit pada Oktober tahun 2017. Bangkitnya Ardern mencerminkan perubahan cepat dalam politik Selandia Baru, di mana dia memimpin Partai Buruh hanya setahun setelah masuk parlemen. Nayib Bukele, El Salvador. Nayib Bukele, seorang pengusaha konservatif, dengan mudah memenangkan pemilihan Presiden El Salvador pada Februari tahun 2019. Dilantik sebagai presiden pada usia 37, Bukele mengakhiri dominasi partai FMLN dan Arena di negara itu. Kim Jong-un, Korea Utara. Kim Jong-un, pemimpin tertinggi Korea Utara, telah bersiap untuk berkuasa hampir sepanjang hidupnya. Dilantik pada tahun 2011 pada usia 30 tahun, Kim Jong-un dikenal dengan ambisi nuklirnya dan suka berperang, memberikan dinamika unik pada panggung politik global. Oleg Honcharuk, Ukraina. Oleg Honcharuk dinobatkan sebagai Perdana Menteri Ukraina pada Agustus tahun 2019 setelah hanya 3 bulan di pemerintahan. Seorang pengacara yang sebelumnya menjabat sebagai penasihat Kementerian Ekologi, dia menunjukkan langkah-langkah menuju reformasi dalam perannya yang relatif baru. Sanna Marin, Finlandia. Sanna Marin, pada usia 35, dilantik sebagai Perdana Menteri Finlandia pada Desember tahun 2019, menjadi Perdana Menteri termuda di dunia. Sebelumnya menjabat sebagai Menteri Transportasi dan Komunikasi, Marin muncul sebagai pemimpin Finlandia setelah mantan Perdana Menteri mengundurkan diri, menunjukkan transisi kepemimpinan yang cukup cepat. Kepemimpinan kaum muda membawa harapan baru untuk memperkuat demokrasi, memperbaiki masalah sosial, dan menghadapi tantangan global. Dengan kombinasi energi, inovasi, dan pengalaman yang mereka bawa, generasi muda pemimpin ini berpotensi membentuk arah masa depan negara mereka dan memainkan peran penting dalam tata dunia politik internasional. Seiring waktu, akan menarik untuk melihat bagaimana peran mereka berkembang dan dampak positif apa yang dapat mereka bawa dalam membangun masyarakat yang lebih baik.